Haleluya, mengangkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan puji-pujian, sebab dalam hadirat-Nya ada sukacita yang baru sediakannya bagi kita. Mari angkat suara kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersukacita karena kita masuk musim yang baru. Mari menikmati berkat-berkat Tuhan, anggur baru yang tercurah atas kita. Katakan amin. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah.
Visi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu. Kalau kami di minggu pertama dalam bulan Oktober tahun 2020 ini dapat kembali beribadah secara online. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah sumber daya kekayaan alam Indonesia. Kalau bangsa Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 mengalami pandemi COVID-19, maka saat ini kami menghardik keluar pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dari bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, pejabat tinggi, TNI, Polri, anggota DPR dan MPR, diberkatilah dengan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Dan hikmat Tuhan turun kepada Presiden kami Bapak Jokowi untuk dapat menyelesaikan dan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami, kota Depok. Diberkatilah kota kami dengan kesejahteraan, dan diberkatilah penduduknya. Diberkatilah para pemimpin kota Depok, wali kota, jajaran Pemda, TNI, Polri, sipil. Berkat takut akan Tuhan ada dalam kepemimpinan mereka atas kota Depok. Saatnya kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, puayan, pengurapan selalu baru kepada gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Terima kasih atas apa yang Tuhan percayakan kepada gembala pembina kami sebagai messenger Pentakos. Kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu secara online saat ini, dan mereka yang menyaksikan tayangan hamba-Mu akan dilawat dan bertobat. Kami berdoa untuk gembala Rian 9 kami, Bapak Yongki Tovan Wijoyo dan kedua wakilnya, Bapak Ari Nugroho dan Bapak Rasa Selihin. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, puayan, pengurapan-Mu selalu baru kepada Gembala Rayon dan kedua wakilnya. Terima kasih atas visi Gembala Rayon 9 kami yang sudah membangun TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan. Taman Doa Rumah Pengorbanan akan menjadi mercusuar bagi Rayon 9, Kota Depok, bangsa kami. Melalui Taman Doa Rumah Pengorbanan, Tuhan mempersiapkan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang kesukaannya doa pujian bersama dalam unity siang dan malam, dan melakukan firman-Mu pada zaman ini, dan membangkitkan generasi Yeremia di Rayon 9 kami. Dan melalui pelayanan Gembala Rayon 9 dan kedua wakilnya, banyak jiwa dimetuai, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala GBI Ebenezer Simpangan Depok, Bapak Riki Momongan.
Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, manfaat pelayanan pengurapan-Mu selalu baru atas gembala dan wakilnya Ibu Rebona. Melalui pelayanan hamba-Mu dibangkitkan generasi Yeremia dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami juga berdoa untuk jemaat dan semua yang menyaksikan ibadah online saat ini. Diberkatilah jemaat dan semua yang menyaksikan tayangan saat ini dengan kekuatan dan kesehatan sempurna. Dan dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan jemaat dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah pekerjaan dan usaha dan apapun yang dikerjakan jemaat dan semua yang menyaksikan tayangan ini. Di masa pandemi ini dibuat berhasil. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia di Indonesia dan secara khusus di Korea Selatan yang terkoneksi dengan gereja kami. Generasi Yeremia di gereja kami mengimpartasikan kuasa atas generasi Yeremia di Korea Selatan untuk bangkit dalam roh dan kebenaran untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan di Korea Selatan dan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus atas doa yang sudah kami naikkan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau terus pegang janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus beserta dengan kami, melewati setiap badai hidup. Dan kami tahu kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Janji-Mu, pengharapan kami, dan kemenangan dalam hidup kami. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan
menjadi sandaran hidup kami. Satu-satunya pengharapan kami. Engkau Bapa kami. Engkau kota benteng kami. Ramaya sama Ramaya sama. Oh Yesusku, Engkaulah Bapakku, Kau tempat perlindungan yang teguh. Ku percaya kan suruh hidupku. Janjimu pengharapanku, oh Yesusku, Engkaulah Bapakku. Amin, amin. Kau tempat perlindungan yang teguh. Ku percaya kan suruh hidupku. Janjimu pengharapanku. Yesusku, Engkaulah Bapakku, Kau tempat perlindungan yang teguh. Ku percaya kan suruh hidupku. Janjimu pengharapanku. Oh Yesusku, Engkaulah Bapakku, Kau tempat perlindungan yang teguh. Ku percaya kan suruh hidupku. Janjimu pengharapanku. Oh Yesusku, Engkaulah Bapakku, Kau tempat perlindungan yang teguh. Ku percaya kan suruh hidupku. Janjimu pengharapanku. Janjimu pengharapanku. Janjimu Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan,
dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya milikmu, ku bersama
tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah,
Shalom saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa, saya berharap kita semua baik-baik saja. Karena kita menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu untuk datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Tuhan Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menjadi penolong buat setiap kami. Karena kami tahu dan kami percaya keberadaan kami hingga saat ini itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tolong kami, beri kami kesehatan, beri kami berkat-berkat, beri kami terobosan. Itu karena Engkau baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat setiap pertolongan-pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti kita tahu semua, mulai tanggal 18 September kemarin kita masuk di tahun Pi Alef. Tahun Pi Alef adalah tahun di mana perkataan-perkataan Tuhan akan digenapi. Kalau minggu yang lalu saudara kita belajar bagaimana tongkat pengembalaan Tuhan menjaga, melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, malapetaka. Maka saya percaya saudara yang kasih Tuhan, tahun Pi Alef ini juga menggambarkan tahun di mana Allah berfirman dan kemudian bukan hanya sekedar Allah berfirman tetapi Allah menggenapi, Allah menepati apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi janji-janjinya yang tertulis di dalam kitab suci. Saya sangat berharap sekali saudara bahwa di tahun Pi Alef ini kita semua menangkap isi hati Tuhan. Menangkap apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bahwa tahun ini masuk di bulan September tanggal 18 sampai September tahun 2021. Kita melihat, kita mengalami janji-janji Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah Bapak Ibu Tuhan. Kalau tahun lalu kita belajar di tahun Pi bahwa perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Perkataan yang kita ucapkan itu menentukan hari depan kita. Maka sekarang kita akan belajar bahwa bukan hanya sekedar perkataan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar perkataan kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa perkataannya akan digenapi. Seringkali kita bertanya, sudah kasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Bagaimana biar setiap rencana Tuhan tergenapi dalam hidup ini. Nah marilah kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan buka satu firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat kita semua sudah kasih Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, saya mau baca sekali lagi saudara. Saya minta saudara perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan bilang begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita baca saudara. Artinya sudah ayat 26 mengatakan mendengar firman Tuhan.
mendengar firman Tuhan, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan tidak membawa banyak faedah, saudara. Tidak membawa banyak perubahan, tidak akan membawa banyak dampak di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan juga menjelaskannya, saudara. Menjelaskannya dengan sangat jelas, saudara. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di tahun Pai Alef ini. Kalau saudara hanya sebagai pendengar firman Tuhan, saudara biasa membaca firman Tuhan, itu adalah hal yang baik. Tetapi kita mau belajar di tahun ini, saudara. Mulai saat ini kita mau belajar apa yang diajarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bilang di ayat yang ke-24, saudara, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mari saudara yang di rumah katakan melakukannya. Nah, ketika firman Tuhan bilang, ketika setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara, saya mengajak di tahun ini, saudara, di tahun Pai Alef ini, saudara, mari berikan waktu, saudara, untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan dan kemudian belajar merenungkan firman Tuhan. Artinya harus ada waktu yang lebih khusus lagi untuk mempelajari setiap firman Tuhan, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi mulai direnungkan apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya, dan apa yang Tuhan mau firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita harus direnungkan. Saudara, saya mau kasih satu contoh begini, ya, satu contoh tentang seorang yang menggosok gigi. Ketika seorang masih kecil, ketika diajarkan menggosok gigi, maka anak kecil ini akan menggosok gigi ketika disuruh untuk menggosok gigi. Ketika orang tuanya tidak mengajarkan lagi, misalkan anak kecil ini tidak diajarkan oleh orang tuanya untuk menggosok gigi, maka si anak ini tidak akan menggosok giginya. Karena tidak ada yang mendorong, tidak ada yang menyuruh. Berbeda dengan kita orang-orang tua, orang-orang yang sudah menginjak dewasa. Orang-orang yang menginjak dewasa menggosok gigi adalah suatu kebutuhan. Mereka mengerti bahwa yang namanya menggosok gigi harus rutin dilakukan. Supaya apa? Supaya giginya menjadi bersih dan mulutnya sehat dan tubuhnya menjadi sehat. Menggosok gigi adalah suatu kebutuhan ketika yang namanya gosok gigi menjadi suatu pengertian bagi setiap orang. Nah, begitu juga saudara dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan. Kenapa sih bilang pengetahuan? Karena kita membaca firman Tuhan tanpa merenungkannya, tanpa melakukannya. Firman Tuhan yang sekedar informasi. Kita baca, kita tahu ada firman Tuhan. Tetapi hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar informasi. Maka saya yakini bahwa firman Tuhan tersebut tidak akan membawa banyak manfaat. Tidak akan membawa banyak faedah di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, saudari kasih Tuhan, bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan akan bisa kita renungkan ketika kita membaca firman Tuhan dan kita mulai memberikan waktu kita lebih lagi untuk merenungkan. Kemudian ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menyimpan dalam hati kita, saudara. Dan kemudian ketika kita menyimpan dalam hati kita, kita mulai melakukan firman Tuhan. Kita mulai mengerjakan setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mulai dilakukan, bukan hanya sekedar menjadi teori. Mengapa sekedar menjadi teori, saudara? Mengapa saya katakan jangan sekadar menjadi teori? Karena ketika sekadar menjadi teori, firman Tuhan sekali lagi hanya bersifat informasi. Tidak akan memberikan faedah di dalam kehidupan setiap kita. Contoh begini, saudara. Contoh, seorang yang belajar berenang. Seorang yang belajar berenang ketika mendapatkan teori-teorinya, dia akan paham. Dia akan mengerti bagaimana cara berenang. Bagaimana caranya mengambil nafas. Ketika kepala diangkat, mengambil nafas. Ketika turun, buang nafasnya.
Dan tangannya harus digerak-gerakan saudara. Kakinya harus digerakkan. Ketika kita mendapatkan teori tentang berenang, maka kita akan mengetahui bagaimana cara berenang. Tetapi apakah orang tersebut bisa berenang? Tidak, belum tentu saudara. Harus ada prakteknya dengan terjun ke dalam kolam renang. Ketika terjun dalam kolam renang, maka kita dapat mempraktekkan teori tersebut. Dan ketika kita mempraktekkan teori tersebut dan bisa melakukannya dengan benar, barulah kita dapat berenang saudara. Barulah kita dapat melakukannya ketika kita terjun ke dalam air. Sekali lagi, begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita baca, ketika firman Tuhan kita renungkan, kita simpan dalam hati, maka saudara, maka firman Tuhan bilang ada masalah, ada badai, ada hujan, ada pandemi, ada sakit penyakit, ada persoalan yang bertubi-tubi, maka kita akan tetap kokoh berdiri saudara. Kita tidak akan mengalami yang namanya goncangan-goncangan. Kita tidak akan kalah saudara dalam keadaan apapun ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, satu pengertian akan terjadi saudara. Ketika informasi, ketika pengetahuan yang kita terima, kita renungkan dan kemudian kita mulai lakukan. Kita renungkan dan itu mulai menjadi gaya hidup kita. Firman Tuhan saudara akan menjadi pengertian saudara ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mulai mempelajari firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan terhadap diri saya ketika firman itu dicatat? Maka saudara kasih Tuhan, ketika kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan tersebut yang akan membawa kita kepada kehidupan. Satu firman Tuhan dalam Mazmur pasal pertama, ayat yang ke-1 dengan ayat yang kedua. Kita akan membacanya, Mazmur pasal 1, ayat 1 dan yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Saya ngajak saudara yang di rumah untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi ayat yang ketiga saudara. Ayat yang ketiga boleh tampilkan. Ia seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi perhatikan di ayat yang kedua. Boleh tampilkan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita baca. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang merenungkan Taurat itu. Firman Tuhan direnungkan siang dan malam. Saudara boleh baca firman Tuhan pagi-pagi. Saudara bisa baca firman Tuhan mungkin siang-siang atau malam hari. Tetapi ketika firman Tuhan kita baca dan kemudian kita merenungkan. Ketika ada masalah, ketika ada problem dalam kehidupan kita. Dan kita mulai merenungkan firman Tuhan saudara. Maka saya percaya saudara, firman Tuhan yang kita renungkan itu akan membawa kepada kita, membawa hidup kita kepada satu kehidupan. Setiap informasi saudara. Waktu informasi yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita baca, kemudian kita mengerti firman Tuhan tersebut. Kita mengerti bukan hanya sekedar membaca yang saya maksudkan. Bukan hanya sekedar baca tetapi mengerti firman Tuhan tersebut. Ketika kita mengerti firman Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan, maka percayalah setiap pengertian akan firman Tuhan itulah yang akan membawa kehidupan buat setiap kita. Saya mau bilang saudara, saya berani garansi. Saya berani menggaransi saudara. Ketika pengertian akan firman Tuhan itu tertinggal di dalam hidup kita. Masuk di dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan menghidupkan. Itu yang akan menghidupkan apapun yang sudah mati. Sesuatu yang sudah tidak ada pengharapan. Ketika
ketika itu menjadi pengertian, ketika firman Tuhan menjadi pengertian, itulah yang akan menghidupkan setiap permasalahan. Itu yang akan menghidupkan kehidupan kita dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan yang kita baca akan membawa kepada kita menjadi satu pengertian. Ketika kita merenungkannya, ketika kita mempelajarinya, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya, saudara, akan menjadi satu kehidupan. Akan menghidupkan sesuatu yang sudah tidak ada harapan, sesuatu yang sudah mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Seperti saya katakan tadi, saudara, bahwa setiap firman Tuhan, ketika kita membaca, kemudian kita mengerti firman Tuhan, itulah yang akan menghidupkan setiap kita. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama, saudara yang ada di rumah. Mulai dari ayat yang ke-1, dari Yohanes pasal yang ke-1. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Boleh tampilkan ayat yang ketiga sekali lagi. Ayat yang ketiga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh firman. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak tiba-tiba datang, saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa dengan segala cara untuk datang ke dalam dunia ini. Tetapi Dia tidak dengan tiba-tiba saja datang ke dalam dunia ini. Saudara, ketika Yesus mau datang ke dalam dunia ini, maka saudara yang terjadi adalah malaikat Gabriel sudah menghampiri Maria. Dan malaikat ini berkata, bahwa engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamaikan dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengerti firman Tuhan itulah yang akan memberikan kehidupan buat setiap kita. Ada kuasa di dalam pengertian akan firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, ada kuasa di dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Satu contoh yang saya mau bilang, saudara. Waktu kita mengerti bahwa ada tulisan tentang listrik tegangan tinggi. Waktu kita mengerti listrik tegangan tinggi, maka kita tidak akan pernah menyentuh listrik tegangan tinggi tersebut. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyentuh listrik tersebut, maka akan mengakibatkan sesuatu yang fatal di dalam hidup kita. Begitu juga sudah dengan firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kita. Apapun yang sudah mati di dalam kehidupan ini, ketika kita mengerti firman Tuhan dan kita melakukan firman-Nya, maka firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kita. Contoh yang saya katakan sudah bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak langsung datang seperti yang saya katakan tadi, tetapi Dia terlebih dahulu mengirimkan firman-Nya. Dia berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada firman Tuhan terlebih dahulu yang disampaikan kepada Maria. Dan kemudian firman Tuhan itu yang bekerja dan lahirlah Yesus. Maka saudara, saya mau bilang buat setiap kita, bahwa ketika kita mau menjadi orang yang percaya dan menerima berkat yang besar, ada firman Tuhan yang akan Tuhan bilang, yang akan Tuhan katakan buat setiap kita untuk menuntun kita, untuk mencapai rancangan Tuhan, untuk mencapai rencana Tuhan. Biar setiap firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan itu tergenapi buat setiap kita. Ada firman Tuhan terlebih dahulu yang disampaikan, sudah kasih Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, dan bukan hanya kita mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita melakukan firman Tuhan.
Sekali lagi, ketika kita melakukan, bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan? Yaitu dengan cara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Tuhan inginkan saya lakukan dengan firman Tuhan tersebut. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan tersebut, maka firman Tuhan itulah yang akan menguasai hidup kita. Itulah yang akan membawa kita kepada rancangan Tuhan, memberikan hidup kemenangan dalam kehidupan kita, dan membawa kita kepada hidup berkemenangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Satu contoh firman Tuhan, saudara, yang akan kita lihat, saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam satu firman Tuhan, Keluaran 12 ayat yang ke-29. Keluaran 12 ayat yang ke-29. Keluaran 12 ayat 29 berbunyi demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak-anak sulung di tanah Mesir. Dari anak-anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Saudara, ini bercerita tentang firman Tuhan kepada Musa. Mulai dari, kalau saudara baca, mulai dari kisah tentang tulah di Keluaran pasal yang ke-7 sampai ke dengan Keluaran pasal yang ke-11, saudara. Itu ada tulah pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dan kemudian Musa mulai mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan ketika Musa melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah, saudara, ada mujizat yang terjadi. Ada di tulah-tulah yang terjadi, air menjadi darah. Ada katak atas orang-orang Mesir. Saudara nanti baca di rumah saudara dari firman Tuhan Keluaran 7 sampai dengan Keluaran pasal yang ke-12 yang saya bilang tadi. Ketika Tuhan mendengarkan suaranya, ketika Musa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakan kalau saudara baca firman Tuhan di dalam Keluaran 7 dan seterusnya, Musa melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia mengulurkan tangannya dan tongkatnya. Maka yang terjadi adalah air menjadi darah. Tulah katak terjadi atas Mesir dan sekitarnya, saudara, seluruh Mesir. Terus kemudian ada nyamuk yang berkuasa atas tanah Mesir. Ketika Tuhan berfirman dan Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Musa melakukan firman Tuhan, maka terjadi sesuatu atas bangsa Mesir. Ada pertolongan atas Israel ketika Musa melakukan firman Tuhan dengan cara Tuhan mengutuki orang-orang keadaan yang ada di Mesir. Sampai saudara tulah yang ke-10 adalah kematian bagi setiap anak-anak sulung, baik itu hewan dan juga anak-anak sulung dari orang-orang yang ada di Mesir. Ketika Tuhan berfirman dan Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang sama kita semua di tempat ini, saudara, bahwa setiap firman Tuhan yang Tuhan firmankan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari renungkan firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan dan mulai lakukan firman Tuhan. Mulai lakukan firman Tuhan. Maka ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, maka saya percaya bukan hanya ada pertolongan Tuhan, tetapi kita akan mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang besar terjadi atas kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi, ketika Musa mendengar firman Tuhan dan dia mulai melakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan. Sekali lagi, ketika Musa mendengar firman Tuhan dan mulai melakukan firman Tuhan, maka ada mujizat yang terjadi. Ketika di tulah yang ke-10, Musa melakukan firman Tuhan. Dia menyuruh kepada seluruh Israel untuk menyembelih domba. Dan darahnya diolesi ke setiap pintu-pintu rumah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan firman Tuhan, maka terjadi, saudara, yang namanya kehidupan. Terjadi yang namanya mujizat. Ketika bangsa Israel melakukan firman Tuhan,
Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi ini? Saya tahu ada banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami sedang dalam keadaan yang sakit. Ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan ataupun bekerja dengan penghasilan yang dipotong. Tetapi saudara, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, sekali lagi, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar firman Tuhan, bagaimana kita caranya melakukan firman Tuhan? Ketika kita mengerti, menangkap isi hati Tuhan, dan kita mulai melakukan firman Tuhan, maka percayalah saudara, ketika kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya, akan terjadi yang namanya mujizat. Akan terjadi yang namanya kehidupan. Akan terjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin. Akan menjadi mungkin dalam kehidupan kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika Musa melakukan firman Tuhan, maka mujizat terjadi. Ketika Musa melakukan firman Tuhan, ketika bangsa Israel melakukan firman Tuhan, maka kematian anak-anak sulung, kematian anak-anak sulung baik itu manusia maupun hewan dilewatkan, tidak terjadi atas bangsa Israel. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini sudah ada banyak kematian yang terjadi, baik itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, mungkin kepercayaan kita juga yang semakin menurun. Tapi kabar baiknya saudara, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, sekali lagi, ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana cara kita melakukan firman Tuhan? Ketika kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka percayalah saudara, akan ada yang namanya mujizat ketika kita mengerti firman Tuhan. Saya mau bilang sama kita semua di tempat ini saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berfirman, maka firman-Nya itu digenapi. Firman-Nya pada saat ini mengatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya, maka saudara akan melihat mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ada mujizat yang besar saudara yang saya mau bilang. Ada perkara-perkara yang akan saudara alami, perkara-perkara yang belum pernah saudara alami ketika ketika saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka akan ada kehidupan. Apapun yang sudah mati, apapun yang tidak ada harapan, ketika kita mendengar, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika firman Tuhan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, maka percayalah, akan ada mujizat yang akan menghampiri, yang akan terjadi atas kehidupan kita. Tahun Ain Pei ini saudara, tahun di mana setiap perkataan Tuhan tergenapi. Saya ngajak kita semua di tempat ini, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi mulailah merenungkan, mulailah melakukan firman Tuhan, mulailah kerjakan firman Tuhan dalam hidup ini. Maka ketika kita mengambil waktu merenungkan dan mulai mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan ini, maka yang terjadi adalah mujizat demi mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sudah mati saudara. Maka firman Tuhan berkata akan ada kehidupan, akan ada mujizat, akan ada multiplikasi berkat-berkat di tahun Ain Pei Alef ini saudara. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan ngalami mujizat Tuhan di tahun Pei Alef ini. Setiap perkataan Tuhan tergenapi buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan. Mengucap terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan. Ketika firman-Mu diberitakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat setiap perkataan Tuhan. Ketika kami mau merenungkannya, ketika kami mau melakukannya, maka sesuatu Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang sudah mati Tuhan akan dihidupkan kembali. Ketika kami melakukan firman Tuhan, akan ada kehidupan, ada masa depan buat setiap kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan ketika kami masuk di tahun Pei Alef ini Tuhan. Kami tahu ada banyak perkataan Tuhan. Ada banyak perkataan firman-Mu yang akan digenapi buat setiap kami Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa ya Tuhan buat setiap orang yang mendengar tayangan ini Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang membaca firman Tuhan. Tetapi kami menjadi orang yang merenungkan firman Tuhan. Dan mengerjakan firman Tuhan di dalam hidup ini.
Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Apapun yang sedang dialami Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu. Sakitkah? Sakit penyakit. Oh Tuhan, kesulitan ekonomi. Tuhan, masalah-masalah yang berat bagi keluarga. Apapun yang dihadapi oleh umat-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ketika kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Ketika kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kami mau lakukan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami renungkan. Biar setiap firman Tuhan yang kami perkatakan. Di tahun Pai Alep ini. Setiap perkataan firman Tuhan itu tergenapi buat kami Tuhan. Dan kami percaya, kami katakan, tidak ada satu firman Tuhan pun yang gagal. Semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Oh rabata karalaba ya ralaba ya ralaba laba laba laba. Bapak hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini ketika umat-Mu di rumah-rumah Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan. Janji Tuhan tersebut tergenapi. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, yang tidak ada jalan Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan. Engkau punya banyak cara Tuhan. Untuk memulihkan umat-Mu, jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Siang hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat. Ada mujizat yang terjadi buat setiap umat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang berkata tentang perjamuan kudus ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami berdoa. Biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Supaya firman Tuhan tentang perjamuan kudus yang kami dengarkan. Itu boleh menjadi rema, menjadi berkat buat kami Tuhan. Oh rabatakara labatakara labayara labara laba 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 laba. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus terbuka buat setiap kita yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari periksa hati kita saudara. Periksa pikiran kita, perbuatan kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan pada saat ini, hari ini, mari saya mengajak untuk kita bereskan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya perjamuan kudus menjadi berkat buat kita. Supaya melalui perjamuan kudus kita terima terobosan dalam hidup ini. Kita terima janji Tuhan dalam hidup ini. Bapak kami berdoa, ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Supaya kami Kau layakan Tuhan untuk makan dan minum perjamuan yang kudus ini ya Tuhan. Layakan juga hamba-Mu Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Untuk melayani perjamuan kudus ini pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh terima kasih banyak ya Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat roti setinggi-tingginya di atas tangan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, saudara percaya bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin saudara. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari saya undang sekali lagi, saudara, angkat cawan setinggi-tingginya.
Beginilah firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, saudara percaya bahwa cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan amin saudara. Mari minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mari mengucap syukur. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih saudara. Jangan ada yang diam di rumah-rumah. Saya mengajak kita buka suara mengucap syukur. Karena dengan salib Yesus Kristus kita diselamatkan. Dengan salib Yesus Kristus kita memperoleh pengharapan ketika kita ada dalam dunia ini. Oh rabatakara labatakara batakasiandara batakara baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan. Buat darahmu yang sudah dicurahkan ya Tuhan. Dengan karyamu di kayu salib dosa-dosa kami diampuni. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami memperoleh pengampunan dosa. Kami boleh memperoleh pengampunan dosa Tuhan. Dan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak ketika kami di dalam dunia ini. Ada pertolongan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada janji Tuhan. Ada berkat Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu yang besar. Mujizat yang besar. Oh Tuhan biar terjadi buat umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat yang besar. Terima perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan yang besar dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sudah kasih Tuhan, di minggu yang pertama ini kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Persembahan persepuluhan diberikan di mana di gereja kita beribadah. Saudara kalau sudah memberikannya, saudara kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa bersama-sama. Ataupun saudara yang belum memberikannya, mari saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memberikan persepuluhan, kita dengarkan satu firman Tuhan dari Malaiki pasal yang ketiga. Malaiki pasal yang ketiga ayat 10. Ya, Malaiki 3 ayat 10 kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan persepuluhan mereka ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan setiap persepuluhan tersebut. Diberkatilah umat-Mu Tuhan yang dengan setia melakukannya Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak ada yang gagal, tergenapi atas kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dengan janji-Mu. Tingkap-tingkap surga, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam bidang ekonomi bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi hamba-hamba buat anak-anak-Mu Tuhan yang belum dapat memberikan persepuluhan Tuhan. Oleh karena banyak hal, firman Tuhan biar menjadi berkat buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan Tuhan sempurnakan saat ini Tuhan ibadah kami dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah,
limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai, menjaga, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan